Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 50243, mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pengampu Ibu Dian Ramadan Lazuardi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan simulasi mengenai materi legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi mengenai legenda. Ada yang tahu apa pengertian legenda? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Legenda adalah bentuk cerita rakyat yang bersebar luas di masyarakat dan bersifat melegenda. Cerita legenda sering diartikan sebagai cerita tentang asal-usul tempat daerah, tempat pusaka, atau sesuatu tempat yang berbau sejarah. Dan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Cerita legendaris ini menyerupai mitos dan dianggap semi-imajiner. Namun itu tidak memiliki nilai sakral atau tidak dianggap sakral oleh sebagian masyarakat layaknya mitos. Cerita legendaris ini biasanya disebarkan dari mulut ke mulut sebelum dirilis, karena sebagian besar legenda tidak jelas siapa yang menciptakannya. Nah, contoh legenda yang paling populer di Indonesia yaitu Malin Kundang, Roro Jonggrang, dan Candi Prambanan, serta Timun Mas. Nah, sejak di usia dini, kita sudah terbiasa dengan kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh orang sebelum tidur. Biasanya orang tua kita memilih dongeng anak dengan pesan moral yang baik sehingga menginspirasi anak. Salah satu cerita yang bersedia sebagai pilihan mendongeng adalah legenda. Legenda juga adalah cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tentang asal-usul sihir, gaib, dan tempat-tempat yang dibumbui dengan sifat-sifat karakter. Dalam praktiknya, legenda adalah jenis prosa naratif yang mengasumsikan bahwa narator dan pendengarnya telah terjadi. Nah, di sini Ibu ada ciri-ciri legenda, yaitu yang pertama karakteristik yang seolah-olah benar terjadi. Nah, yang kedua sekunder atau biasa-biasa saja. Yang ketiga, tokoh legendaris adalah rakyat biasa. Dan yang keempat, sejarah kolektif berbeda dengan sejarah aslinya. Dan yang kelima, sebuah cerita yang sering memutarbalikkan sejarah. Yang keenam, berdasarkan pergerakan di alam. Dan yang terakhir, sifat siklus yang berarti mencerminkan karakteristik waktu tertentu. Nah, selanjutnya mengenai struktur cerita legenda. Struktur teks cerita legenda terdiri dari 4. Yang pertama, orientasi, komplikasi, solusi, kode, atau urutan. Legenda memiliki 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdiri atas tema, tokoh, plot atau alur, latar, perspektif, dan yang terakhir pesan. Dan yang kedua unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari aspek pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Legenda memiliki unsur pembangunan cerita, yaitu unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dalam menulis sebuah cerita rakyat. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita rakyat. Tokoh tentunya memiliki sifat tingkah laku atau watak tertentu. Yang ketiga ada plot atau alur.
Plot adalah urutan beberapa peristiwa dan setiap peristiwa tersebut memengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab-sebab akibat. Peristiwa sebab akibat itu dari suatu plot dapat dianggap sebagai serangkaian peristiwa yang dihubungkan oleh penghubung dan seterusnya. Yang keempat itu ada latar. Latar adalah semua keterangan melalui waktu, tempat, ruang, atau suasana dalam cerita rakyat. Contoh latar tempat yaitu misalnya di legenda menceritakan sebuah di tempat di desa, di kota, di pegunungan, atau daerah tertentu. Latar waktu meliputi waktu terjadinya cerita. Contohnya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya, apakah cerita legenda itu menyeramkan, mengerikan, menyenangkan, dan menakutkan, dan menyedihkan. Dan yang kelima itu ada perspektif. Perspektif di sini adalah memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memakai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu. Yang terakhir ada pesan. Pesan adalah yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita legenda penulis kepada pembacanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang bisa diambil dalam sebuah cerita legenda tersebut setelah mendengarkan atau membaca cerita rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis legenda. Yang pertama ada legenda keagamaan. Legenda keagamaan berisi kisah-kisah kehidupan beragama. Legenda ini berbicara tentang orang-orang tertentu, misalnya kisah penyebar Islam di Jawa, Wali Songo, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang biasa dan benar-benar ada, namun dalam deskripsi naratif, mereka dihadirkan sebagai karakter dengan kekuatan super yang melampaui batas manusia. Yang kedua ada legenda kegaiban. Ilmu gaib biasanya berupa cerita-cerita yang diyakini pernah menjadi dan dialami oleh seseorang. Fungsi dari legenda jenis ini adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran tahayul dan kepercayaan masyarakat. Singkatnya, legenda supranatural adalah cerita tentang pengalaman seseorang dengan makhluk gaib, roh, setan, fenomena gaib, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada legenda perseorangan. Pribadi atau perseorangan adalah cerita tentang tokoh tertentu yang diyakini benar-benar terjadi. Contoh legenda individu Indonesia adalah legenda Lutung Kasarung di Jawa Barat, Rara Mendut dan Joko Tingkir di Jawa Tengah, Si Pahit Lidah dari Sumatera, Nyai Dasima di Jakarta, dan Jaya Prana di Bali. Dan yang keempat ada legenda lokal. Legenda lokal adalah legenda yang dikaitkan di nama-nama tempat terjadinya gunung, bukit, danau, dan benda alam lainnya. Misalnya legenda Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara dan legenda Tangkuban Perahu yang berada di Jawa Barat, dan yang terakhir legenda Desa Trunyam di Bali. Nah, dari semua pemaparan materi mengenai legenda, pasti di tempat anak-anak atau di daerah masing-masing mempunyai legenda. Nah, di tempat kalian apa sih legendanya? Nah, kalau di daerah ibu memiliki cerita legenda yaitu cerita Dayang Tore. Yang kedua, Bujang Kurap. Cerita Bujang Kurap ini kisahnya mengenai seorang lelaki yang memiliki penyakit kulit. Ia dikucilkan oleh masyarakat setempat hingga pada akhirnya ia menjadi sosok yang paling dikagumi karena penyakit kurap yang bersemayam di sekujur tubuhnya memiliki kekuatan sakti yang dapat
berubah menjadi lempengan baja, sehingga mampu mengalahkan musuh-musuhnya pada saat itu. Nah, adanya menhir-menhir yang berada di kaki Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, merupakan bukti sejarah peninggalan kerajaan yang pernah disinggahi oleh Bujang Kurap, serta temuan 4 makam kuno oleh masyarakat setempat dipercayai sebagai makam Bujang Kurap. Itulah tadi cerita legenda yang ada di tempat tinggal Ibu. Nah, itu saja materi hari ini mengenai cerita legenda. Sehubung jam mata pelajaran hari ini sudah habis, Ibu ada tugas mengenai legenda tadi. Kalian cari legenda dari tempat tinggal kalian masing-masing, tulis, lalu dikumpulkan di minggu depan yang akan kita bahas lagi. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.